Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan karunia daripadanya Allah pertemukan kita kembali untuk sama-sama belajar membaca sebaik-baik perkataan yaitu Al-Qur'anul Karim. Saya dan kita semua meminta dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan duduk kita, waktu kita sebagai waktu yang terhitung ibadah, dan Allah mudahkan kita mengambil faedah ilmu dari ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah ajarkan kita hal-hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita, dan Allah tambah ilmu dan Allah beri taufik pada amalan. Baik, malam ini insyaallah kita lanjutkan membaca surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf. Nah, kita mulai dari uh, baik, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Allah berfirman, dan tatkala putra Maryam, ini putra Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam, dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya. Baik. Ayat ini Bang Andrian dan teman-teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan ayat yang memiliki sebab turun, itu asbabun nuzul. Ada asbabun nuzulnya disebutkan oleh para ulama, ya. Yaitu ketika turun ayat di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat yang ke 98, Pak. Ayat ke-98 bunyi ayatnya begini. Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Itu bunyi ayatnya begitu. Kata Allah SWT, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam. Umpan neraka jahanam. Dan kalian pasti akan masuk ke dalamnya. Ayat ini, Pak, ketika turun ayat ini, dan ini termasuk ayat fase Mekah, maka ada salah seorang daripada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, mereka mendengar ayat ini, ya, mendengar ayat ini, mereka begitu takjub, takjub dalam artian mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita ulang ayatnya. Kata Allah di surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? 98. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam dan kalian pasti masuk ke dalamnya. Yakni orang-orang Quraisy, mereka menyembah berhala-berhala. Begitu banyak, ya. Dan setiap kabilah memiliki berhala tertentu yang tidak memiliki berhala yang lain. Dan masing-masing kabilah berbangga atas sesembahan yang mereka miliki. Yang satu memiliki Lata, yang satu memiliki Uzzah, kabilah ini memiliki Hubal, kabilah ini memiliki ini dan itu. Satu yang lain selalu berbangga. Nah, Allah mengancam bahwasanya apa yang kalian sembah dan kalian sendiri akan masuk ke dalam neraka jahanam beserta berhala-berhala kalian. Nah, gitu, Pak. Jadi, Tuhan yang kalian sembah, kata Allah, dan kalian yang menyembah, dua-duanya dalam neraka jahanam. Kami akan bakar. Nah, jadi suatu kali datanglah seseorang yang bernama ya, namanya adalah bentar ya.
Baik, ada salah seorang dari pemuka Quraisy, dia termasuk pemuka Quraisy, namanya adalah Az-Zuba'ri, dia atau Az-Zaba'ri namanya. Ini pemuka Quraisy. Ketika dia mendengar ayat ini, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengolok-olok beliau, untuk mengolok-olok beliau. Apa olok-olokannya? Nah, inilah bunyi ayat yang dia tanyakan, yaitu walamma duriba ibnu Maryam mathalan, dan tatkala putra Maryam itu Nabi Isa alaihissalam dijadikan perumpamaan. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam kan disembah oleh orang mana? Orang Kristen. Ini orang Nasrani, mereka orang Quraisy dulu kenal dengan Nasrani. Karena Nasrani mereka tinggal di Syam. Ini daerah Jazirah Syam yang sekarang tuh Syria, kemudian Lebanon, Palestina itu masuk wilayah apa? Wilayah Syam dahulu. Mereka mayoritas beragama Nasrani. Siapa yang mereka sembah, teman-teman? Nabi Isa alaihissalam. Yani Nabi Isa mereka jadikan sebagai Tuhan. Artinya mereka menyembah berhala juga dong. Baik. Nah, dan mereka juga tahu orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, orang Yahudi juga menyembah Uzair. Menyembah Uzair. Sementara sebagian daripada orang-orang Quraisy juga menyembah para malaikat. Baik. Nah, mereka menjadi olok-olokan, dijadikan olok-olokan. Apakah Nabi Isa yang kalian sembah, yang disembah oleh Nasrani, Nabi Isa juga akan dimasukkan ke dalam neraka? Malaikat yang disembah oleh orang Quraisy, sebagian orang Quraisy, orang Arab jahiliyah, mereka juga malaikat akan dimasuk, berarti malaikat akan dibakar dalam neraka. Kalau berdasarkan ayat tadi. Kemudian Uzair adalah hamba yang saleh, tapi dijadikan oleh orang Yahudi sebagai Tuhan. Ya, maka kalau mereka dijadikan mau dibakar juga, maka kami juga ridho. Bahkan kami ridho kalau Nabi Isa dibakar. Kalau maksudnya begini, kalau para malaikat Uzair dan Nabi Isa, hamba-hamba Allah yang mulia, dibakar bersama kaumnya karena mereka tidak mengikuti agama Islam, maka kami lebih ridho untuk dibakar pula bersama berhala-berhala kami. Jadi mereka tujuannya apa, teman-teman? Mengolok. Makanya Allah sebut ayat ini, walamma duriba bnu Maryam mathalan, dan ketika putra Maryam, Nabi Isa maksudnya, dijadikan perumpamaan. Dijadikan apa? Perumpamaan. Ya. Idza qaumuka minhu yasiddun, yaitu tiba-tiba kaummu, maksudnya orang Quraisy, mereka bersorak-sorak gembira, maksudnya mengolok-olok Nabi. Jadi ketika hujah ini sampai kepada mereka, maka mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menunjukkan Muhammad kalah dalam hal argumentasi. Baik. Kalah dalam hal argumentasi. Ibnu Maryam maksudnya adalah Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa, teman-teman, dinisbatkan kepada Maryam? Karena Nabi Isa tidak punya ayah. Nabi Isa tidak punya ayah. Di antara Nabi yang tidak punya ayah adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian satu lagi siapa? Siapa Nabi yang tidak memiliki ayah? Nabi Adam. Adam alaihissalam. Adam tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Nabi Isa tidak memiliki ayah tapi memiliki ibu. Dua-duanya kata Allah merupakan salah satu bentuk daripada kekuasaan Allah SWT. Yang kalau orang Nasrani mengklaim Nabi Isa dijadikan istimewa karena dia tidak punya ayah, terus siapa ayahnya dong? Ayahnya adalah Allah katanya. Maka kalau dengan dasar itu, kehebatan spesialnya Nabi Isa jauh lebih spesial Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Sementara Nabi Isa punya ayah, tapi masih punya ibu. Mana yang lebih keren, Bang? Mana yang lebih hebat penciptaannya? Siapa yang lebih hebat? Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa punya ayah, tapi punya ibu. Mana yang lebih keren dong? Maksudnya yang lebih spektakuler. Nabi Adam. Iya, Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa mereka tidak nyembah Nabi Adam? Nah, oleh karenanya Allah beberapa kali mengulang dalam Al-Quran, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dia berasal dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Artinya, Nabi Adam sama Nabi Isa sama-sama Nabi Allah. Mereka diciptakan dengan kekuasaan Allah. Maka tidak boleh dinisbatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan tidak boleh dinyatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Baik. Nah, jadi kaum Quraisy ini mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka, teman-teman? Tujuan mereka tidak lain adalah untuk apa? Untuk mencari-cari berjidal, debat kusir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka turunlah ayat ini, teman-teman. Turunlah ayat ini.
Kemudian kata mereka, a'alihatuna khairun amhu. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik? Ya, Tuhan-Tuhan kami ataukah dia, Nabi Isa alaihissalam? Jadi mereka memberikan argumentasi kepada Nabi SAW. Mana yang lebih baik Muhammad? Tuhan-Tuhan kami ini yang lebih baik ataukah Nabi Isa? Ya, ya tujuannya apa? Tujuannya untuk mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, "Ma darabuhu laka illa jadala." Sesungguhnya mereka tidak memberikan perumpamaan kepada engkau wahai Muhammad melainkan dengan jidal, untuk maksudnya jidal, debat kusir, tidak bermanfaat. Ya, berdebat kusir tidak bermanfaat, bukan untuk mencari kebenaran, tapi adalah untuk unjuk siapa perkataannya yang paling unggul, itu aja. Ya, ini dalil teman-teman bahwasanya agama kita tidak membolehkan kita berjidal kalau tujuannya adalah untuk menampakkan kebatilan. Menampakkan kebatilan atau untuk mengolok-olok kebenaran, tidak boleh. Ya, terkadang kalau jidal, tahu jidal Bang ya? Jidal itu artinya kita berdebat kusir. Debat yang tidak tahu ujung pangkalnya, debat siapa. Biasanya orang yang debat kusir itu yang menang siapa? Yang menang adalah yang paling kencang suaranya, yang paling banyak sponsornya, dan yang paling bisa menguasai menguasai lapangan diskusi. Itu biasanya menang. Walaupun mereka di atas kebatilan. Oleh karenanya dalam agama kita, jika kita debat bukan debat dengan ilmiah, bukan debat dengan untuk mencari dan menampakkan kebenaran, maka ini dilarang. Sebaiknya tidak. Tapi kalau jidal, berdebat tapi sama-sama menunjukkan argumentasi, adu argumen, maka ini dibolehkan. Ya. Bisa jadi itu dituntut. Kenapa? Karena orang-orang yang bermasalah dalam pemikirannya, logikanya, cara berpikirnya, maka bisa kita bantah dengan debat dengan ilmiah. Karena hari ini alhamdulillah di sebagian negara sistem debat ini sebagai salah satu sebab untuk banyak orang masuk Islam. Ya. Contohnya di apa Bang Andrian? Yang di Inggris ya? Di mana tuh? Inggris ya? Kan ada salah satu tempat yang mereka yang dikenal dengan Islam Corner. Pernah saya kirim ke Pak Andrian ya, Islam Corner ya. Gitu. Itu kan bagus tuh, debat. Debat dengan seluruh macam manusia, dengan beragam macam agama. Baik mulai dari Hindunya, agama Budanya, agama Zoroasternya, agama agama ateisnya dan segala macamnya. Mereka berdebat. Tujuannya apa teman-teman? Menampakkan kebenaran, adu argumen. Nah, itu bagus. Banyak yang masuk Islam di sana. Banyak yang masuk Islam. Bahkan dunia melihat, saya lihat viewernya sampai ratusan ribu, bahkan sampai 1 juta viewernya. Tujuannya apa teman-teman? Debatnya mungkin dihadiri oleh puluhan ratusan orang, tapi videonya direkam, disampaikan kepada dunia, orang-orang melihat. Nah, debat seperti itu kalau umpama kita bisa mematahkan argumentasi orang-orang yang bercongkol kebatilan di pemikiran mereka, maka itu dianjurkan. Tapi kalau debatnya adalah debat untuk siapa yang paling besar urat lehernya dan kencang suaranya, maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Baik. Kemudian kata Allah SWT, balhum qaumun khasimun. Iya. Kata Allah SWT, sebenarnya mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar. Kami itu adalah orang yang suka bertengkar. Baik. Karena teman-teman, ayat ini menceritakan, kita ulang kembali sekali lagi ya. Ayat ini menceritakan, yaitu ketika Rasulullah SAW membacakan di hadapan orang Quraisy ayat di surah Al-Anbiya tadi, ayat 98, bahwasanya kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bara api neraka jahanam. Kalian akan dibakar kedua-duanya. Penyembahnya dan berhala yang disembah. Dibakar oleh Allah SWT. Apa tujuan berhala disembah dibakar teman-teman? Akan menjadikan mereka semakin merasakan kehinaan dan azab. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka harapkan, mereka sembah di dunia, dan mereka berharap bisa menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Justru Tuhan-Tuhan itu pun dibakar oleh Allah SWT. Maka hati mereka semakin perih, semakin sakit. Nah, ketika ayat ini dibacakan, ya, maka datanglah seseorang, siapa tadi? Pemuka Quraisy yang bernama Az-Zab'ari namanya. Az-Zab'ari. Itu demikian para ulama tafsir menyebutkan namanya Az-Zab'ari. Dia mengatakan, wahai Muhammad, mana lebih baik? Tuhan kami yang lebih baik atau Nabi Isa? Baik. Kalau mereka mengatakan Nabi Isa lebih baik, maka kalau Nabi Isa lebih baik,
berarti kami ridho. Nabi Isa saja dibakar, pengikut umat Kristen dibakar, dan Nabi Isa juga dibakar. Padahal Nabi Isa orang mulia. Maka bagaimana lagi dengan kami, orang-orang seperti kami ini, bahkan berhala yang kami sembah, maka lebih layak kami dibakar. Kalau Nabi Isa dibakar, kami ridho ikut dibakar bersama Nabi Isa. Nah, gitulah pemahamannya lebih kurang, Pak. Bisa dipahami, Bang Andrian, ya? Jadi mereka itu merasa bangga dengan kesyirikan mereka, sehingga mereka menjadi, kalau Nabi Isa dibakar, Uzair dibakar, para malaikat juga dibakar di neraka jahanam, maka kami juga ridho untuk dibakar. Nah, itu olo-olo mereka. Pertanyaan, apakah Nabi Isa dibakar nanti? Masuk neraka dan Nabi Isa? Masuk neraka apa tidak, Pak? Nabi Isa, Uzair, malaikat, kan banyak manusia menyembah mereka itu. Masuk neraka dan mereka? Tidak, Ustaz. Tidak. Mereka tidak masuk neraka. Kenapa mereka tidak masuk neraka, Pak? Karena malaikat, orang-orang saleh dan Nabi Isa tidak menyuruh mereka menyembah mereka ini. Iya, bagus. Jawaban yang tepat, Masya Allah. Mereka tidak ridho. Mereka tidak pernah ngajak, ayo sembah kami. Gak pernah. Bahkan Nabi Isa, nabi yang bertauhid. Mereka beliau menyebarkan tauhid di hadapan orang-orang Roma. Orang-orang umat Kristiani. Mengajak mereka kepada tauhid. Demikian pula para malaikat dan Nabi Uzair alaihissalam. Tak pernah mereka meridhoi perbuatan syirik. Terus apakah mereka dibakar? Tidak. Yang dibakar itu siapa? Objek-objek yang disembah dan mereka ridho. Karena mereka disebut dengan tagut. Maka ini tidak benar pernyataan mereka bahwasanya Nabi Isa dibakar, para malaikat dibakar. Yang dibakar itu adalah makhluk yang disembah berupa patung-patung, atau manusia yang disembah dan mereka ridho. Contoh, ada orang menyembah Namrud, menyembah Fir'aun, dan Fir'aunnya ridho, Namrudnya ridho, dan karena memang mereka sudah kafir, maka semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Baik. Jadi tujuan mereka apa, teman-teman? Tidak lain adalah untuk semata berjidal, untuk mengolok-olok bagaimana menampakkan kebatilan di atas kebenaran. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Kemudian berikutnya kata Allah, ini Allah dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Isa tidak diazab, dan Nabi Isa adalah hamba Allah yang mulia. Kata Allah di ayat 959, perhatikan. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Kata Allah, Isa itu, dia maksudnya itu Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat. Apa maksud nikmat di sini, teman-teman? Nikmat kenabian. Ini Nabi Isa diangkat menjadi nabi. Apakah permintaan dari Nabi Isa? Tidak. Tapi Allah yang memilihkan urusan kenabian untuk Nabi Isa. Ingat, karena akidah kita Ahlussunnah meyakini urusan kenabian bukan amrun muktasab, bukan perkara yang bisa diusahakan, perkara yang bisa dicari, perkara yang bisa prosesnya bisa kita tempuh. Tidak. Urusan kenabian adalah al-istifa, yaitu pilihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilihkan dari hamba-hambanya, baik berupa malaikat ataupun manusia sebagai rasul. Jadi urusan kenabian tidak ada urusan dengan kemampuan manusia, tetapi adalah murni pilihan Allah SWT. Nabi Isa dijadikan sebagai nabi, ini urusan Allah SWT, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan tidak seorang pun yang boleh menakar, apalagi mengatur Allah SWT, si fulan jadi nabi, kenapa ini tidak jadi nabi? Tidak bisa. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, sesungguhnya Allah lebih tahu di mana urusan kenabian dia mau letakkan. Mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang mana begitu, mau jadikan nabi, terserah Allah SWT. Sudah urusan kita. Baik. Maka kata Allah, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan kami jadikan Nabi Isa itu sebagai bukti, ya, sebagai bukti, ya, dan bukti daripada kekuasaan Allah SWT untuk Bani Israel. Apa maksudnya di sini, teman-teman? Yaitu ayat ini menegaskan tentang kemuliaan Nabi Isa. Bagaimana kemuliaan Nabi Isa di sisi Allah SWT dan di sisi kaum muslimin. Di mana Nabi Isa alaihissalam
adalah dijadikan sebagai salah satu bentuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Nabi Isa diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa. Ini Maryam lah hamil, dia dalam kondisi masih perawan. Karena Maryam disebut dengan perawan, wanita perawan. Dia tidak pernah menikah. Karena ketika Maryam hamil, ini malaikat datang kepadanya, makanya Maryam kaget ketika dihadir. Diberitakan, qala innama saya sesungguhnya memberikan kabar gembira kepada engkau dengan akan lahirnya seorang anak daripadamu. Kan Maryam berkata, ya bagaimana saya bisa akan lahir bayi dari saya sementara saya bukan wanita berzina dan saya tidak memiliki suami. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam yang diutus kepadanya, itu adalah perkara yang mudah bagi Allah SWT. Itu perkara yang mudah. Nah, bagaimana proses kehamilan Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam? Itu proses yang sangat cepat. Proses yang sangat cepat dan tidak seperti normalnya manusia. Kalau manusia mungkin dari usia 6 bulan sampai 9 bulan ya, itu proses kehamilan. Kalau Nabi Isa lebih cepat daripada itu. Lebih cepat daripada itu. Bahkan di surat Maryam Allah sebutkan kisahnya, semuanya diawali dengan fahamalathu. Ya. Maka Maryam pun langsung hamil dan setelah itu langsung melahirkan dan setelah itu langsung Nabi Isa bisa berbicara. Jadi semua ini teman-teman adalah proses yang disebut dengan mukjizat. Kebesaran Allah nampak pada Nabi Isa alaihissalam. Karenanya bagi orang yang tidak beriman dengan benar, maka mereka menjadikan Nabi Isa adalah sosok yang layaknya titisan dewa, layaknya sebagai makhluk yang luar biasa. Maka mereka nobatkan menjadi setara dengan Tuhan yang maha kuasa. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Maka kata Allah, dan kalau kami berkehendaki, ya benar-benar kami jadikan sebagai kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat yang turun temurun. Artinya maksud ayat ini kata para ulama tafsir, yaitu andaikan Allah berkehendak, Allah akan turunkan pada malaikat untuk menghukum kalian wahai kaum kafir Quraisy. Orang-orang kafir diturunkan malaikat untuk mereka sehingga mereka habis itu dihabisi, ya. Mereka akan menjadi penguasa, malaikat menjadi penguasa mereka. Nah, kalau ini tentu kehidupan akan termasuk sulit, teman-teman. Kenapa? Karena manusia akan dipimpin oleh malaikat. Iya. Makanya Nabi SAW, para nabi dan para rasul semua mereka dari manusia, dari jenis kita. Gaya hidup, cara kehidupan mereka, muamalah manusia. Coba kalian mimpin kita adalah para malaikat, gimana? Ribet sudah. Kenapa? Alam kita berbeda, bentuk fisik dan kebutuhan kita berbeda, ya kan? Nah, maka Allah mengatakan di sini, kalau andaikan kami berkehendak, kami akan turunkan kepada kalian malaikat sebagai penggantimu di muka bumi. Artinya kalian tidak berkuasa lagi, tapi yang mengatur bumi ini adalah para malaikat. Namun hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena bukti kasih sayang Allah SWT kepada manusia. Kemudian wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa itu adalah pertanda akan terjadinya hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka janganlah engkau ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Wattabi'un, dan hendaklah engkau mengikuti aku, ya. Hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Maksud ayat ini, teman-teman, menurut para ulama tafsir bahwasanya innahu la'ilmun lis-sa'ah, sesungguhnya dia, kalau diterjemah Departemen Agama, ini langsung diterjemahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Namun maksud ayat ini ada kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, dhamir ha di sini marja'nya kembali kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Isa bin Maryam. Artinya apa? Nabi Isa nanti adalah salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat besar. Alamah al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Ini kita beriman dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya salah satu tanda hari kiamat besar nanti akan turun Nabi Isa, ya, ke muka bumi, dan di antara tujuan Nabi Isa diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sangat rupawan, yang sangat elok dan gagah, maka beliau akan mematahkan salib-salib, beliau akan membunuh al-khinzir, yaitu babi-babi, dan beliau akan memerangi orang-orang yang tidak beragama Islam. Salah satunya beliau akan memerangi orang-orang Kristen. Coba perhatikan teman-teman, bagaimana Allah menghukum orang Kristen nanti di akhir zaman, dan ini harus kita yakini. Ini adalah bagian dari akidah kita. Nabi Isa alaihissalam
akan turun di akhir zaman membawa keadilan, mematahkan salib-salib yang sekarang disembah oleh orang Kristen yang mereka menyangka namanya Nabi Isa. Kemudian babi-babi akan dibunuh dan beliau akan tegakkan keadilan di muka bumi. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Kapan turun Nabi Isa? Yaitu sebelum hari kiamat terjadi. Dan kalau Nabi Isa sudah turun, berarti hari kiamat sudah sangat dekat. Makanya Nabi Isa, nuzulu Isa min alamati al-kubra, min alamati sa'ah al-kubra. Turunnya Nabi Isa adalah sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat besar. Kalau sekarang kan sudah ada tanda kiamat, tapi yang kecil baru. Contohnya banyaknya pembunuhan, banyaknya penipuan, banyaknya anak-anak yang durhaka ke orang tua, banyaknya perzinahan dan segala macamnya. Ini tanda kiamat, tapi yang kecil. Namun kiamat yang besar nanti salah satunya dimulai dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, dan ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab beliau, tafsir beliau Aisaru At-Tafasir. Beliau menyebutkan bahwasanya dhamir ha ini bisa jadi kembali ke kembali kepada kepada Al-Qur'an, ya. Kepada kepada Al-Qur'an, ya, atau kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah Nabi adalah salah satu daripada tanda hari kiamat. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan bu'itsu ana was-sa'ati kahataini. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi dengan kemudian jarakku dengan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Kemudian beliau merenggangkan jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Artinya Nabi SAW adalah salah satu tanda daripada hari kiamat. Kalau beliau sudah diutus sebagai Nabi terakhir dan beliau meninggal dunia, maka ini menunjukkan hari kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Tapi dekatnya berapa kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Kita tidak mengetahui. Namun setiap yang akan datang, maka itu dihukumi dekat. Kata para ulama, fakullu atin qaribun. Segala sesuatu yang akan datang, maka sifatnya dekat. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui kapan itu terjadi. Seperti ajal. Ajal kita, Bang Andrian, kapan kita mau mati? Tahu tidak kita? Nggak tahu. Nggak tahu kita, Bang Andrian. Saya, Abang, mau mati besok atau pekan depan, nggak tahu kita. Atau 100 tahun lagi, nggak tahu kita. Semuanya ilmu di sisi Allah. Tapi ingat, kematian adalah sangat dekat. Kematian apa? Sangat dekat. Kenapa sangat dekat, Bang? Karena kematian itu datangnya kita tidak tahu. Jadi saya sedang bicara sekarang, besok pagi saya sudah dikabarkan meninggal dunia. Ya, la qadarullah, seperti itu. Kenapa? Karena dekat. Ya, jadi likulli atin fahuwa qaribun. Segala sesuatu yang akan datang yang kita tidak tahu, maka itu disebut dengan dekat. Ini dua tafsiran tentang makna innahu la ilmu al-sa'ah. Baik. Kemudian kata Allah, fala tamtarun biha. Janganlah engkau ragu dengan kedatangannya. Biha di sini ha dhamir kembali kepada ke as-sa'ah. Yaitu hari kiamat itu pasti datangnya, wuku'nya pasti, tidak ada keraguan padanya, maka jangan engkau bimbang. Ya, ini menegaskan kepada kita teman-teman keimanan terhadap adanya al-ba'tsu ba'da al-maut, yaitu adanya hari berbangkit setelah kematian. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah SWT di padang mahsyar dan tidak seorang pun yang luput. Tidak ada seorang pun yang tinggal. Ya, laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah menghitung sangat detail sekali. Tidak ada yang tertinggal dari manusia, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua manusia mereka akan berkumpul datang kepada Allah SWT masing-masing, sendiri-sendiri. Saya, Bang Andrian, Abu Ikram dan kawan-kawan semua, orang Islam maupun orang kafir, maka akan datang kita kepada Allah sendiri-sendiri. Oleh karenanya teman-teman, ya, kehidupan kita ini sejatinya kita adalah sendiri-sendiri. Sejatinya dalam artian kita lahir dalam kondisi sendiri, kemudian setelah itu kita wafat juga sendiri, di alam kubur sendiri, dan pulang kepada Allah juga sendiri nanti. Kembali kepada Allah juga sendiri. Oleh karenanya teman-teman, perlu kita mempersiapkan untuk hari yang kita bersendirian di situ. Tidak ada yang menemani, adik-adik kerabat, bahkan orang-orang terdekat kita, bahkan istri-istri kita tidak menemani kita. Tidak ada orang yang mati namanya cinta sehidup semati, itu gak ada, Bang Andrian. Ada orang bilang kan, sehidup semati. Kalau menikah, kita pingin sehidup semati. Gak benar tuh.
Kenapa? Buktinya nggak ada orang sayang apapun dia kepada istrinya, kepada suaminya. Giliran suaminya meninggal, mau tidak istrinya meninggal? Nggak ada. Mau tidak suaminya meninggal istri? Nggak ada. Paling dia nikah lagi, ya kan? Itulah kehidupan. Oleh karenanya, tidak ada istilah istri hidup semati. Nggak benar tuh. Yang ada adalah kita sehidup, tapi kalau mati masih mungkin beda-beda. Mati mungkin beda-beda. Oleh karenanya, untuk persiapan hari sendiri ini, maka harus kita persiapkan. Kita boleh jadi sukarame. Walaupun kita tidak tinggal di negeri sukarame, tapi kita manusia itu sukarame. Artinya dia tidak suka bersepi-sepi. Kita makhluk sosial, wajar, itu fitrah manusia. Kita bersosial, kita butuh teman, kita butuh kawan, kita butuh kerabat, kita butuh orang-orang terdekat kita. Biasa manusiawi itu. Tapi ingat, ada satu saat kita akan pulang kepada Allah fardan, sendiri-sendiri. Iya, makanya kalau tidak sempat pulang kampung bulan tahun ini, Bang Andrian, orang pada mudik, ramai-ramai mudik ya. Jangan khawatir pula mereka rame-rame seperti itu. Ingat, bisa jadi kita rame hari ini, bersama-sama hari ini, tapi suatu saat ada waktunya kita akan pulang sendiri-sendiri. Baik. Kemudian kata Allah SWT, ya, wattabi'un, dan ikutilah aku. Ikutilah Nabi SAW, ikutilah jalan Allah, ikutilah jalan Rasul SAW. Kenapa? Inilah jalan yang kebahagiaan. Inilah jalan kebahagiaan, itu jalan Islam. Ikutilah Islam, wahai orang Quraisy, wahai orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, dan siapapun yang menyembah selain Allah yang tidak mengikuti syariat Rasulullah, maka ikutilah Nabi SAW di atas tauhid. Ikuti agama ini. Kenapa? Ini yang akan memberikan keselamatan kepada kita dan semua manusia. Kata Allah di sini, wattabi'un, ikutilah Nabi, ikutilah jalan Allah, ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keutamaan mengikuti apa teman-teman? Mengikuti sunnah. Nabi yang diperintahkan oleh Allah, wattabi'un, ikutilah aku, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan urusan kenabian teman-teman, setiap kita akan ditanya. Telah berlalu puluhan, bisa jadi ratusan, bahkan ribuan generasi sebelum kita. Masing-masing generasi ada Rasul yang diutus kepada mereka. Mereka ditanya. Tetapi ingat, sekarang adalah generasi terakhir. Kita generasi terakhir. Ya, dan bisa jadi 10-100 tahun lagi kita sudah tiada, ada lagi generasi setelah kita. Dan mereka akan diperintah pertanggungjawaban tentang seorang pemuda, seorang lelaki yang maha mulia, yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Mereka akan ditanya nanti, bagaimana kalian menyikapi risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bahkan itu akan ditanya di dalam kubur dan ditanya nanti kala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Dan pada hari itu Allah akan memanggil mereka dan Allah berfirman, Allah berkata kepada mereka, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana sikap kalian menyambut seruan para rasul? Nah, kita sekarang, Mbak Andrian, kita diwajibkan menyambut seruan Nabi SAW. Seruan Nabi maksudnya mengikuti syariat yang beliau bawa, membenarkan keberadaan beliau, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi SAW. Iya, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka ini adalah sebuah pertanggungjawaban yang akan kita ditanya nanti di hari kiamat. Madza ajabatumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Kita rasul, kita tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Mengikuti Rasulullah, menyambut baik syariat yang beliau bawa, hidupkan sunnah beliau yang sudah mungkin asing di tengah sebagian manusia. Inilah jalan yang lurus. Mengikuti akidah yang dibawa oleh Nabi, mengikuti tauhid yang beliau goreskan di muka bumi, mengikuti nilai-nilai ajaran yang beliau wariskan untuk generasi umat ini. Itulah jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada yang namanya istilah jalan berbilang. Oh, itu kebenaran apa? Jalan kebenaran itu kan kebenaran itu berbilang. Tidak satu jalan kroma. Kalau untuk urusan yang pangkal, yang pokok, nggak ada istilah itu bisa dipakai. Ya, maka ini bisa multitafsir nanti. Nasrani juga benar, nggak boleh kita menyalahkan mereka. Yahudi juga benar, nggak boleh kita menyalahkan mereka. Nggak boleh, nggak ada seperti itu. Yang ada adalah hadza siratul mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Nabi mengatakan di sini, Allah mengatakan apa? Sirat adalah bentuk mufrad. Inilah satu-satunya jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-An'am Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Dalam surah Yusuf ya. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Inilah jalanku, kata Nabi. Satu-satunya jalanku yang aku menyeru kalian wahai manusia kepadanya di atas ilmu dan petunjuk. Ya.
Dalam surah Al-An'am Allah juga mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, satu jalan, maka ikutilah jalan itu. Ya, ikutilah jalan itu. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian dipalingkan oleh syaitan. Ini syaitan teman-teman akan berupaya memalingkan manusia. Tidak ada saat-saat yang mereka akan istirahat dari kita sampai apa? Sampai kita meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, maka di sana baru penentuan. Sudah berpisah roh dengan jasad, di sana baru ada namanya poin penentuan. Gagalkah iblis, syaitan, ataukah mereka berhasil? Bagaimana mereka gagal? Apabila seseorang muslim wafat di atas tauhid dan mereka berpisah roh dan jasad tetap di atas keyakinan itu dengan pertolongan Allah, maka syaitan dan kawan-kawannya akan menghambur-hamburkan rambut, akan merasa gagal. Kenapa? Tidak berhasil membuat sang hamba menjadi keluar dari agama Islam. Tapi ada kalanya orang-orang yang disesatkan oleh syaitan karena tidak ditolong oleh Allah SWT, mereka mati di atas kekufuran, maka hal ini membuat bahagia mereka para syaitan. Karenanya permusuhan teman-teman sudah digoreskan dari dahulunya. Bahwasanya setan telah mengatakan wa fa bi izzatika la uzayyinanna lahum fil ard. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan senantiasa menggoda, menghiasi mereka anak-anak Adam itu di muka bumi. Apa yang mereka hiasi? Perbuatan buruk, mereka hiasi menjadi sebuah perbuatan yang baik. Yang jelek mereka kesankan menjadi perbuatan yang cantik. Kesyirikan mereka perankan sebagai sebuah yang indah dan kemuliaan. Dan masing-masing ada pendukung dan follower yang menjadi ikutan. Itulah di muka bumi ini. Coba lihat Pak, berapapun kesesatan yang diajarkan oleh manusia di muka bumi, ada enggak pewarisnya? Ada. Berapapun kesesatan, kesyirikan yang ada di muka bumi, ada enggak pewarisnya Pak? Ada. Para ulama mengatakan likulli likulli syarrin warith. Di setiap kesesatan pasti ada pewarisnya. Kenapa ada pewarisnya, Pak? Padahal manusia punya akal. Ya, manusia punya akal. Kenapa ada pewarisnya kesesatan? Umpama orang mengajarkan sebuah agama baru, penyembah api, penyembah ini, penyembah sapi, segala macam. Ada enggak pewarisnya, Pak? Ada pewarisnya. Banyak pendukungnya tuh. Followernya banyak, jutaan, bahkan miliaran followernya. Kenapa bisa demikian? Akal manusia ada enggak? Ada, Pak. Kenapa? Karena syaitan yang sudah menorehkan janjinya. La uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi engkau ya Allah, aku akan torehkan janjiku di muka bumi. Itu akan aku hiasi perbuatan sesat anak Adam sebagai sebuah perbuatan baik. Setelah itu aku akan biarkan mereka di atas kesesatan semuanya, kecuali hamba-hambamu yang saleh. Coba Pak, perbuatan maksiat. Kalau kita pikir kan, berapalah nikmatnya maksiat. Maksiat sebentar kenikmatan, tapi begitu banyak orang mengandungi. Bahkan nyawa mereka taruhkan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Kenikmatan apa? Sementara. Perbuatannya buruk. Tidak usah jauh-jauh Pak, begini aja. Tentang rokok. Rokok itu kebaikan apa keburukan Pak Andrian? Orang merokok, kira-kira kebaikan apa keburukan itu? Keburukan. Keburukan. Baik. Tapi kenapa banyak orang merokok? Kenapa orang banyak merokok? Atau Karena perhiasan tadi. Jadi mereka di perbuatan maksiat itu perbuatan buruk, merugikan dirinya, merugikan anak istrinya, merugikan keluarganya, dihiasi oleh syaitan. Meskipun demikian mereka merasa bangga. Ya, cobalah lihat iklan-iklan kan, Abu Ikram. Kalau iklan rokok biasanya diiklankan dengan apa? Pama laki-laki yang bawa mobil besar gitu kan, mobil apa? Mobil padang pasir contohnya, melompat dari satu batu yang tinggi ke bawah gitu, menunjukkan dia gagah perkasa. Padahal yang merokok tidak punya mobil. Yang merokok tidak punya mobil. Ya, kalau yang mungkin yang diiklankan adalah lelaki yang badannya kekar, yang merokok badannya kecil ciut seperti itu. Tapi dia merasa pede dengan apa yang dilakukan. Kenapa, Pak? Nah, ini dia. Yaitu jalan mereka salah tapi dihiasi oleh syaitan. Ya. Coba lihat para wanita dijadikan sebagai perangkat, para perempuan ya, wanita-wanita itu jadikan perangkat oleh syaitan untuk apa? Sebagai perhiasan. Hari ini Bang Andrian, orang kalau mau mengiklankan sebuah produk supaya laris gimana caranya? Gimana caranya? Dijadikan yang mempromosikan adalah nenek-nenek, kakek-kakek,
Hah? Siapa yang promosinya? Oh, Oh, saya ini nggak iklan. anak gadis ya, anak perempuan gitu. Bakal bisa dihiasi, make upnya gimana, bajunya seksinya gimana, ya. Itu tujuan mereka. Apa yang mereka inginkan, teman-teman? Dijadikan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang indah, digambarkan sesuatu yang indah. Ya, ini yang terjadi. Siapa yang membuat itu? Bikin adalah ya syaitan. Maka Nabi SAW pernah mengatakan al-mar'atu kulluha aurah. Ya, illa hadza wa hadza. Nah, Nabi pernah mengatakan wanita itu semua fisik mereka adalah aurat kecuali ini dan ini. Ya, beliau memberi isyarat kepada wajah dan telapak tangan. Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Wanita kalau sudah keluar rumah, maka syaitan akan membidik dia. Istashrafaha itu membidik, menjadikan, atau membidik, membidik itu kayak apa namanya? Kita pakai teropong, tahu teropong mah? Teropong, atau teropong apa bahasa bahasa Indonesia? Saya enggak tahu juga ya. Teropong maksudnya itu yang bisa membesarkan benda yang jauh, apa namanya itu? Kayak teleskop gitu apa? Binokular. Apa, Pak? Nah, Apa namanya, Pak? Ya. binoculars. Ya itu dia, itu dia. Coba lihat, syaitan kalau sudah wanita keluar, itu langsung dijadikan sebagai perangkap ampuh, perangkap yang ampuh. Apa itu? Dijadikan kayak teropong. Sehingga yang terjadi dihiasi dari kirinya begini, cantiknya dari kanannya begini, depannya begini, sehingga manusia menjadi terhias. Siapa yang lakukan itu, Bang? Syaitan. Bahkan tidak jarang orang-orang justru ya melihat orang, karena wanita yang kedua itu tidak pula mungkin kontennya 5 ke bawah lah barangkali, 6 ke bawah, tapi masih terlihat cantik. Kenapa? Karena syaitan yang menghiasi. Dan berapa banyak para lelaki yang punya istri-istri yang cantik, istri-istri yang sudah bagus, berdandan di rumah, baik perlakuannya, tapi justru rumput tetangga lebih hijau di matanya daripada rumputnya di rumah. Kenapa, Bang? Karena istasyrafah syaitan, yaitu mereka akan dipalingkan oleh syaitan dari kebenaran. Itu yang lebih lezat nih. Rumah kurang gitu ya. Naudzubillah. Oleh karenanya ayat ini memberikan faedah kepada kita. Hati-hati jangan sampai kalian dipalingkan oleh syaitan. Wala yasuddannakumus syaitan. Kemudian kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Ini kata penutup. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kalau musuh gimana, Bang? Mau dijadikan di garda teman atau di oposisi? Kalau musuh gimana? Oposisi atau teman? Oposisi. Oposisi. Jangan jadikan setan apa? Sebagai teman. Nah, banyak manusia menjadikan setan sebagai teman. Ya, menjadikan setan. Walaupun dia tidak jadikan teman dalam artian bergandengan tangan, tetapi tawaran-tawaran setan selalu mereka terima. Berarti apa? Berarti itu adalah menjadikan teman sebagai setan. Allah ingatkan ini. Tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dalam surah An-Nur. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian ikuti step langkah-langkah syaitan. Karena syaitan akan senantiasa selalu tidak memerintahkan kepada kalian kecuali al-fahsya wal munkar, kecuali keburukan dan kemungkaran. Itu step syaitan. Nah, kalau syaitan datang menawarkan produk kepada kita, maka kita berlindung kepada Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa, dan jangan ikuti apa yang diarahkan oleh syaitan. Nah, di sinilah pentingnya belajar agama. Inilah penting urgensi kita belajar ilmu agama, belajar tafsir, belajar ayat petunjuk-petunjuk Al-Quran, agar kita mengenal langkah-langkah syaitan. Kan Allah sebut dalam Al-Quran tadi, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan punya langkah, Bang? Punya, tapi kok tidak kelihatan. Nah, langkah yang dimaksud adalah langkah perbuatan mungkar. Mereka menawarkan ini, maka kita sekat dengan apa? Dengan ilmu. Mereka menawarkan itu, maka kita sekat dengan apa? Dengan petunjuk ilmu. Ada lain daripada itu. Karena syaitan itu adalah musuh yang hebat. Bukti hebat apa, Bang? Dia musuh berbahaya, namun tidak kelihatan. Lihat dulu, ingat dulu masa corona, Bang. Virus corona. Ya, musuh bersama tuh. Termasuk musuh yang berbahaya. Kenapa berbahaya, Bang Andrian? Karena we cannot see him. Kita tidak bisa lihatnya, ya kan? Coba kalau bisa lihat dia, Bang sudah bisa pakai tameng aja. Tapi kan tidak bisa lihat tuh, sehingga orang kalau keluar dak-dakan, pakai masker, pakai apa, ada teman-teman pakai apa namanya? Sanitizer apa? Sanitizer ya, dalam kantong nggak dua gitu kan? Di mobil di mana ditaruh. Bagus itu untuk pengaruh. Kenapa demikian, teman-teman?
jutaan bahkan miliaran triliunan uang keluar untuk apa? Menghadapi satu musuh namanya coronavirus, virus corona, virus corona. Makhluk kecil tidak nampak, tapi berbahaya. Kenapa? Kalau kena tanpa disadari orang bisa mati, ya kan? Nah, itu berbahayanya. Musuh yang menyergap kita, tapi kita tidak ketahui. Kalau corona saja demikian ditakuti oleh manusia, bagaimana dengan syaitan? Yang manusia tidak tahu di mana posisinya sekarang. Kita tidak bisa lihat syaitan. Ya. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kalian, membidik kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Dan yang lebih parahnya, yang lebih bahayanya, Bang, syaitan itu kalau dia menyerang langsung masuk ke dada. Masuk ke aliran darah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Kalau virus mungkin corona masuk masih tengah, tangan, umpamanya atau hidung. Kalau ini tidak langsung ke dada. Mana yang lebih bahaya, Pak Andrian? Corona apa corona? Syaitan yang lebih berbahaya. Tapi meskipun demikian, banyak manusia yang cuek terhadapnya. Karenanya syaitan adalah musuh yang nyata. Jangan sekali-kali kita menjadikan dia teman dan kolega bagi kita. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat apa yang kita baca dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala bentuk kebatilan dan bisikan-bisikan kejahatan syaitan. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi SAW serta wafat di atas keduanya. Baik, kita lanjutkan ke ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو. Baik, kita dengar dari Muhammad Ikram. Silakan. Syafakallah ya Muhammad Ikram. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan ya dan kesabaran insyaallah. Berharap pahala kepada Allah atas ujian. Baik, silakan Ikram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان
إنه لكم عدو مبين. Dalnya jangan tebal ikramnya. Shotnya sudah bagus, tapi dal jangan ikut tebal. Karena biasanya kalau tebal dulu, terus setelahnya juga terpengaruh. Tapi dijaga ya. ولا يصدنكم الشيطان. Coba sekali lagi. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Masya Allah. Baik. Ahsanta ya Muhammad. Jazakallahu khairan. Dengar dari Bang Andre. Silakan Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Sedikit kurang pada tanwinnya Bang Andrian dibaca in huwa illa abdun. Jadi ada tanwin di sana. Abdun an'amna. نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan Bang جزاك Andrian. الله خيرا. Wa jazakallah khairan. Kita dengar dari Bapak kita Abu Ikram. Silakan Abu Ikram. Baik, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة لجعلنا منكم ملائكة لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان
innahu lakum aduwwum mubin. Masya Allah. Jamil. Terima kasih Abi Ikram, Bang Andrian. Jazakumullah khairan atas kebersamaan. Dan Allah catat sebagai satu ibadah yang Allah simpan di mizan hasanat kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan seputar materi kami persilahkan. Ada pertanyaan Bang Andrian terkait materi? Apa nak? Iya dah. Ya, silakan. Nggak ada. Ada, baiklah. Alhamdulillah. Dengan demikian kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas semua kekeliruan dan kekurangan. Kalau kebenaran ada, maka itu semua dari Allah. Dan kalau ada kekurangan dan kesalahan, itu merupakan aib dan kekurangan kami. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.